Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini hari Minggu tanggal 9 Mei tahun 2021. Kali ini aku akan mengakses website ayocpns.com untuk mencoba simulasi SKD. Apakah bisa pakai simulasi yang gratisan? Yang pertama, jangan lupa kalian daftar dulu kalau yang belum punya akun. Tadi aku udah daftar ya, nyoba ya, biar kalian langsung lihat aja. Login sekarang. Baik. Oke, sekarang kita udah masuk, login. Kita latihan simulasi SKD-nya di sini, di menu ya. Terus kemudian di latihan SKD. Nah, kerjakan latihan SKD. Perhatikan harus menggunakan Google Chrome. Oke. Kita klik 15 soal 15 menit, TWK 1 lah ya. Oh, ternyata ini nggak bisa ya. Kalau yang gratisan nggak bisa. Latihan soal hanya dapat diakses oleh pembeli paket premium, platinum, bimbel online eksklusif, bimbel tatap muka eksklusif. Oke. Ya udah, kita upgrade paket misalnya ya. Paket Anda saat ini paket gratis, berlaku seterusnya. Buat teman-teman nanti kalau yang mau upgrade paket ini misalnya premium ya, 124.000. Beli sekarang. Ini kan harga paketnya 124.000. Nah, tadi aku udah daftar nih untuk mendapatkan kode referral. Coba kita masukkan, apakah berlaku kode referralku? Wal Absor. Nah, kode berhasil digunakan. Baik ya. Kalau kalian nanti mau upgrade ke premium, kalian pakai kode referral Wal Absor, WALABSOR, huruf kapital semua, huruf besar semua. Jadi nanti kalian akan dapat potongan 25.000 dan itu lumayan. Kalian dapat potongan, nanti potongannya akan dikasihkan ke aku, ke channelku atau ke akunku kayak gitu. Daripada kalian kasih uang gratis cuma-cuma kepada ayocpns.com, mendingan ke aku ya, kayak gitu. Kalau yang mau di-upgrade, kalau nggak mau berarti kalian nggak bisa akses ini. Nanti kita akan cari website lain yang kita bisa akses. Sekarang kita akan coba mulai latihan langsung ya. Coba kita akan mulai latihan langsung. Oh, tapi ini harus pakai channelku, pakai akunku yang satunya lagi. Ya udah, tunggu ya. Aku akan log out. Habis ini aku akan login lagi. Baik teman-teman, sekarang aku udah login. Kita akan coba mulai latihan. Tadi sih aku udah mulai coba latihan dan sudah aku rekam. Tapi karena yang sebelumnya aku pikir yang gratisan bisa, jadi aku lanjut nih kerjakan. Ternyata pas aku coba ulang barusan, aku kan penasaran, beneran bisa nggak sih? Pasti coba kan nggak bisa, makanya aku bikin video ini. Sedangkan hasil dari kerjakan latihan yang TWK 1 ini nggak aku publis. Kalau emang kalian mau publis, kalian komentar ya. Misalnya publis aja bang, nggak apa-apa. Karena tadi aku udah ngerjakan ini, udah ada hasilnya. Udah, kita akan kerjakan yang nomor 2 aja, karena ini udah nanti akan runut ini. Tadi aku bilangnya gratisan bisa kayak gitu di video yang pertama yang waktu ngerjakan TWK 1. Ternyata nggak bisa ya. Udah, kita pakai yang TWK 2 sekarang untuk contoh ke kalian aja. Pastikan stabil. Oke. Baik. Soal nomor 1. Ini 12 soal 15 menit. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk panitia teknis yang ditugaskan Presiden Soekarno untuk merencanakan, merancang dan merumuskan gambar lambang negara yang dinamakan Panitia Lambang Negara. Panitia 8. Panitia 8 adalah enggak, kalau panitia 9 itu kan terkait dengan PPKI ya. Panitia 9 kalau nggak salah. Yang dasar negara ya. Panitia Lambang Negara kali ya. Kan lambang negara, masa panitia 8? Berarti kalau panitia 8 orang dong. Oke, udah, gak usah lama-lama, sama-sama nggak tahu. APBN ditetapkan dengan persetujuan DPR. Jadi APBN itu awalnya Presiden mengajukan, pemerintah mengajukan APBN. Para menteri-menteri di kementerian itu mengajukan APBN,
termasuk presiden. Kemudian setelah mengajukan dikasih ke DPR untuk dicek sebagai fungsi dari budgeting, fungsi anggaran kayak gitu ya. Dicek, kalau udah dicek setuju, oke, taken DPR kayak gitu ya. APBN adalah anggaran pengeluaran belanja negara, apa ya, pemasukan belanja negara, lupa. Perang Tapanuli di Sumatera Utara dipimpin oleh Tapanuli ya, Panglima Polim Thomas Matulesi, Muhammad Sahab, Sisinga Maharaja Peto Syarif. Kayaknya ini Thomas Matulesi. Setelah melalui proses persidangan, akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Bung Karno disebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam penggalian Bung Karno dicantumkan dalam awalnya ya di Mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945. Kalau batang tubuh kan otomatis ini dong, yang isi Undang-Undang Dasar ayat. Iya, oke. Pusat Tenaga Rakyat atau PETRA adalah organisasi yang dibentuk pemerintah Jepang di Indonesia pada 16 April 1943 dan dipimpin oleh 4 serangkai. Kecuali Insinyur Soekarno, oke, betul. Dr. Cipto Mangunkusumo, oke, betul. Ki Hajar Dewantara, betul. Ki Haji Mas Mansur, betul. Muhammad Hatta kayaknya yang enggak ini ya. Mas Mansur, betul. Muhammad Hatta kayaknya enggak nih. Berikut ini yang merupakan salah satu ciri hukum pidana adalah korban sebagai penggugat, tersangka sebagai tergugat, mengatur masalah keluarga, proses pengadilan setelah ada laporan pihak korban, mengatur hal-hal yang berupa pelanggaran dan kejahatan. Karena mengatur masalah keluarga itu bukan pidana tapi perdata harusnya. Kalau perorangan ya, orang ketemu orang itu perdata. Kalau orang dan pelanggaran terhadap negara misalnya ya, udahlah, aku nggak tahu ini mau jelasin apa. Intinya begitulah ya, nanti definisinya kalian cari tahu perbedaan hukum pidana dan perdata. Berikut ini adalah tujuan Indonesia mengikuti AFTA, yaitu yang aku maksud itu aku nggak tahu definisi pastinya ya, tapi kalau maksudnya itu aku tahu. Kalau urusan perorangan perdata, tapi kalau urusan lain yang kayak pembunuhan, kejahatan, kriminal itu maksudnya pidana. Berikut ini adalah tujuan Indonesia mengikuti AFTA, yaitu mengadakan perjanjian ekstradisi terhadap seluruh anggota ASEAN, saling menanamkan investasi di wilayah negara ASEAN, meningkatkan daya saing ASEAN sebagai basis produksi dalam pasar dunia, menghapuskan semua biaya administrasi ekspor dan impor dari negara ASEAN, membentuk badan keuangan untuk wilayah ASEAN. AFTA ini apa ya? Aku juga nggak tahu ya kepanjangannya. AFTA. Nah, kita kalau menghapuskan semua biaya administrasi ekspor impor nggak mungkin, membentuk badan keuangan itu nggak mungkin, meningkatkan daya saing ASEAN ya, saling menanamkan investasi belum tentu, mengadakan perjanjian ekstradisi ini kali ya, saling menanamkan investasi di wilayah negara ASEAN gitu kali ya, meningkatkan daya saing ASEAN sebagai basis produksi dalam pasar dunia. Tujuan Indonesia kan ya, meningkatkan daya saing kayaknya deh. Pasal berapa saja Undang-Undang 1945 pertama kali diamandemen 5, 7, 9 presiden semua ini, 13, 14, 15 presiden. Pokoknya ini di bab presiden ya. Maksudnya kan ada bab kedaulatan negara, bab pertama, bab kedua itu tentang MPR, bab ketiga tentang kekuasaan pemerintahan, tentang presiden. Bab 17, bab 20, bab 21. Saya ingatku sih ganjil ya terakhirnya ya. Seingatku dulu waktu apal-apalan ganjil. Jadi harusnya ini 20 dan 21. Seingatku aja, ini pakai ingatan aja. Kayak gitu. Bab 17 itu bab tentang kementerian. Bab 17, pasal 17 pasal kementerian kalau gak salah.
Coba. Salah satu kesepakatan Indonesia dengan negara G20 dalam KTT di Toronto adalah menuntaskan pemulihan ekonomi global, mempercepat perdagangan bebas, mengurangi emisi gas rumah kaca, pemberian dana bantuan kepada negara miskin, memberikan bantuan program ekonomi kepada negara G20 yang berkembang. Ini kali ya, ada kata G20-nya. Organisasi PBB yang melakukan pengawasan di bidang ketenaga kerjaan dan perburuhan adalah pekerjaannya. WHO gak mungkin, UNESCO pendidikan, WHO kesehatan, ASEAN gak mungkin, ILO itu apa ya? Kalau UNHCR kayaknya ini deh, UNHCR kayaknya ya, ketenaga kerjaan dan perburuhan. UNHCR ini seingatku orang, cobalah. Kata atau istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dong. Pasti. Lahirnya Surat Perintah 11 Maret 1966 dianggap sebagai awal masa Orde Baru. Orde Lama itu masa Presiden Soekarno. Berikut ini merupakan ciri-ciri sistem kabinet presidensil, kecuali penyelenggara negara di tangan presiden, betul. Menteri dibentuk oleh presiden, betul. Kekuasaan legislatif di tangan parlemen, betul. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen, betul. Setiap menteri bertanggung jawab pada parlemen. Nah, ini nggak mungkin. Menteri bertanggung jawab pada presiden, itulah presidensil. Yang merupakan raja terakhir Mataram Lama, yaitu raja terakhir Mataram Lama, Raka I Pikatan, Kak Empu Sindok, Sanjaya, Diah Balitung, Rakai Panangkaran, Empu Sindok, Diah Balitung. Rakai Panangkaran sering dengerin, Rakai Pikatan sering dengerin, Sanjaya sering dengerin. Diah Balitung, udahlah anggap Sanjaya aja ya. Pada waktu Indonesia membentuk GRIS, Undang-Undang 1945 tidak berlaku sama sekali di Indonesia. Hanya berlaku beberapa pasal. Masih berlaku di wilayah Jakarta, masih berlaku di seluruh Indonesia, masih berlaku di wilayah RI yang merupakan bagian LIS. Aduh, kok susah ya? Aku baru tahu juga ini. Masih berlaku di wilayah, tidak berlaku sama sekali kayaknya. Tapi adanya gini, Republik Indonesia Serikat itu masih punya Republik Indonesia di dalamnya, masih ada negara Indonesia. Masih berlaku di wilayah RI yang merupakan bagian LIS. Enggak, tidak berlaku sama sekali di Indonesia. Gitu kali ya. Coba bismillahirrahmanirrahim. Udah full ya, kita lihat Jupmit jawaban sekarang. Oke, statistik dari TWK 2. Skor Anda 40, salah 35, otomatis bener 8, salah 7. Wah, banyak salahnya. Oke, kita lihat pembahasannya. Mana sih yang keliru? Yang pertama, yang salah yang merah ya. Ayo, mana nomor 1? Panitia Rencana Negara. Oh, ini yang betul ya. Oke, salah berarti. Pada 10 Januari 1950 dibentuk panitia teknis dengan nama Panitia Rencana Negara di bawah koordinator Menteri Sonder Portofolio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis Muhammad Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantara, MA Pelaupesi, Muhammad Nasir dan RMNG Purbacaraka sebagai anggota. Panitia tersebut bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Panitia Rencana Negara, ini ya pembahasannya ya. Terus yang salah lagi mana? Nomor 3. Tapanuli di Sumatera Utara dipimpin oleh Sisinga Maharaja. ya nggak tahu, pengetahuan umum banget ini. Ini nggak dikasih yang penalaran ya. Pusat Tenaga Rakyat kecuali Cipto Mangunkusumo. Oh, Muhammad Hatta termasuk ya.
Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Haji Mas Mansur, Cipto Mangunkusumo yang enggak. Oke. Ini boleh dibuka semua enggak ya? Nanti dimarahin aku lagi. Gak apalah, kita bahas semua lah. Berikut ini yang merupakan salah satu ciri hukum pidana adalah mengatur hal-hal yang berupa pelanggaran dan kejahatan. Oh, aku pikir tadi kecuali nih bos. Ya ampun, keliru aku. Aku mikirnya tadi itu kecuali. Kalau kecuali mengatur masalah keluarga. Oh, ternyata ini definisi yang lebih pas. Yang mengatur hal-hal yang berupa pelanggaran dan kejahatan. Aduh. Ya wis, mohon maaf ya kalau aku salah kaprah. Mungkin karena puasa. Terus nomor 9 terakhir nih, pembahasan terakhir. Salah satu kesepakatan Indonesia dengan G20 dalam KTT Toronto adalah menuntaskan pemulihan ekonomi global. Ya udah, kalau dibuka semua nanti aku dimarahin lagi ya sama pemilik website Ayo CPNS. Pokoknya kalian jangan lupa kalau mau mengakses atau mau berlangganan ke akun premium, platinum dan lain sebagainya, kalian bisa memasukkan kode referral di bawah ini ya. Kode referralnya ini WAL ABSOR, WAL huruf besar semua, ayo kapital semua, atau linknya aku taruh di bawah ya, link referral SKB ku ya. SKB kalau ini link referral SKB Anda ini, kalau kode referralnya ini ya mungkin sama aja kali ya kode referral namanya.